ada lagi yang disebut hari raya kecuali dua hari ini. Ya, kalau merayakan Maulid Nabi ya nggak boleh, karena merayakan hari raya nggak boleh. Hari raya cuma dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Inilah hari yang terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Ya, jadi salah satu hadis dalil menjadi dasar bahwa tidak ada lagi hari raya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas ya, itu bilang. Jelas sih, cuman mungkin ada yang komplain begini Ustaz. Apa ya? Mungkin diksinya bukan merayakan kali, jadi dia cari-cari pembenaran saya ya. Hanya untuk ya biar kumpul-kumpul kita dengerin sesuatu yang bagus, ceramah gitu. Jadi mengisinya dengan dengerin ceramah tentang Maulud Nabi, tentang Isra Mi'raj gitu. Masih diperbolehkan nggak kayak begitu? Ada itu yang pertama acara tahun baru nggak ada kan? Saya diketawain Ustaz. Waktu pertama kesini ya. Maulud Nabi, saya bilang ini kan negara Arab ya, yang mayoritas Islam. Kok nggak ada perayaan Maulid Nabi? Tapi begini Ustaz, kan kita juga pernah ngebahas bahwa sholat id itu di lapangan, bukan di masjid. Nah kalau misalnya di dekat rumah kita itu masjidnya ternyata sholat idnya di masjid, kita nyari yang sholat idnya di lapangan kan, mau nggak mau bawa kendaraan. Mana yang lebih abal tuh? Emang kita mau nggak mau, kan sama-sama ngejar sunnah nih. Apakah kita tetap ngejar sunnah jalan kaki tapi di masjid yang sholat idnya agak jauh, atau berkendaraan tapi yang sholat idnya agak jauh, atau jalan kaki di sholat idnya yang di masjid? Ada penanya, dia mau mandi besar. Kan kalau di mandi besar itu kan tidak harus benar-benar air murni ya, nggak boleh sabunan dulu, nggak boleh sampoan dulu, nggak boleh sikat gigi dulu, odolan gitu ya Ustaz. Tapi dia lagi sakit perut Ustaz. Jadi dia pup dulu mandi besar. Itu boleh nggak Ustaz? Berarti kita waktu mandi wajib atau mandi janabah nih, mandi hadas besar, boleh sabunan, boleh sampoan, boleh odolan, karena kan tiga ini tidak membuat air menjadi najis. Iya. Karena hanya benda yang najis yang bisa menajiskan. Sabun kan tidak najis. Dan air nggak nyampur Dengan kecuali airnya dikocok sama sabun ya. Begitu Ustaz ya? Yang buat najis benda yang najis yang muntah bau berbau air tersebut. Atau begini Ustaz, waktu kena air nih badan, terus kita sampoan, itu kan kecampur tuh air sama sampo tuh. Iya, sampo itu bukan najis bukan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Bismillahirrahmanirrahim wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Alhamdulillahirabbil alamin rabbis samawati wal ard, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya minafillah jazakumullah wa iyyakum. Kita masih seperti biasa mengkaji fikih ibadah kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, masih masuk ke dalam bab sholat. Kita masih bertemu kembali di channel ini mengaji bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official. Tamam, kami masih dipandu oleh Al Mukarram oleh Sekali Habibullah. Alhamdulillah beliau terhadir di antara kita. Semoga guru dan selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Nabiullah selaku talibul ilmi, penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda tafadhal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan dibuka ya fillah. Kitab Bulughul Maramnya masih kitab sholat, bagus sholat kusuk ya. Sholat id ya. Mas 525 masih Anas dari Anas. Ya, Ya, tentang sholat id. Wa an Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala dia telah berkata, qadima Rasulullah, telah datang Rasul SAW al-Madinah, di Madinah. Jadi pulang dari safar ya. Walahum, dan bagi mereka yaumani 2 hari, ada 2 hari. Ada 2 hari yal'abuna, yang mereka bermain-main ya, fihima, pada kedua hari tersebut. Jadi ada anak-anak yang bermain di 2 hari tersebut. Faqala, lalu bersabda, qad abdalakum badal, ya sungguh abdalakum, ya telah menggantikan kalian. Ya, siapa? Allah sebagai maf'ul sebagai fa'il ya. Allah telah menggantikan kalian bihima, dengan 2 hari tersebut, ya khairan, ya minhuma, dengan yang lebih baik dari 2 hari yang kamu sekarang bermain-main padanya. Ya, yaumal adha wa yaumal fitri, hari adha yaitu adha, hari fitri. Ya, akhrajahu, telah mengeluarkannya Abu Daud, wa Nasa'i bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Maksud hadis ini adalah tadi, Idul Fitri adalah hari raya, hari tempat ya di mana anak-anak bermain-main, bersenang-senang gitu kan. Bagi anak-anak ya, bagi umat Islam ya, hari Fitri, hari hari berbuka, hari makan, buka ya. Itu adalah hari makan, berkurban, hari raya. Nah, ini menjadi satu dalil bahwa tidak ada lagi yang disebut hari raya kecuali 2 hari ini. Ya, kalau merayakan Maulid Nabi ya nggak boleh, karena merayakan hari raya nggak boleh.
sama Idul Adha. Nah, itu inilah hari yang terbaik yang Allah pilihkan buat kita. Gitu ya, jadi salah satu hadis dalil menjadi dasar bahwa tidak ada lagi hari raya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas ya, ingat bilang. Jelas sih, cuman mungkin ada yang komplain begini Ustaz. Apa ya? Mungkin diksinya bukan merayakan kali. Jadi dia cari-cari pembenaran saya ya. Hanya untuk ya biar kumpul-kumpul kita dengerin sesuatu yang bagus, ceramah gitu. Jadi mengisinya dengan dengerin ceramah tentang Maulid Nabi, tentang Isra Mi'raj gitu. Masih diperbolehkan nggak kayak begitu? Iya, kalau misalnya tidak merayakan dalam artian memperingati, Iya, ya kumpul-kumpul kayak seperti kita di kumpul-kumpul itu kan, iya. berdua menetapkan satu hari Sabtu nih, hari Ahad, hari Jumat, hari Kamis, Ya. menetapkan satu hari untuk apa? Itu ngaji. Ini nggak ada keterangannya kan, harus hari Nggak ada khususon gitu ya Ustaz nggak ya? ada khususon gitu kan. Oh. Itu lepas itu, terlepas hal hal itu silakan saya nggak masalah gitu kan. Iya. Tapi kalau apa namanya Isra Mi'raj nih 27 Rajab, ya, Muharram, tahun baru gitu. Itu nggak boleh ya? ya tahun baru nih gimana nih? Ya, menetapkan hari kita apa namanya apa namanya bahasa sekarang kumpul-kumpul tuh ya. Mereka kan ini udah Silaturahim hilangnya malah. Iya, iya. Dijadikan hari berkumpulnya keluarga. Iya. Kenapa? Karena lagi-lagi kita tuh nggak punya nilai jual. Kita nggak punya nilai jual, kita digiring oleh mereka. Oke. Tentu saja hari Jumat kan hari raya sebenarnya. Betul. Buat orang-orang Islam hari raya itu ketiga ya, hari raya Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ya harus kan hari Jumat itu libur Pak. Iya. Ya, kita dikendalikan oleh mereka sehingga melibur dengan Sabtu Ahad. Hari raya mereka malah kita Iya betul. Kan? Hari mereka beribadah ya. Betul, karena kita nggak punya daya jual. Iya. Padahal kita yang mayoritas di Indonesia saja gitu kan. Iya. Nggak bisa kita apa namanya. Lalu tahun baru libur. Apalagi yang sering kan tahun baru nih kan. Iya. Tanggal di pergantian tahun 31. Tapi habis ini tahun baru Hijriah. Ya. Tapi ya lagi-lagi kita kalah, nggak punya kekuatan. Padahal 31 ke 1 tanggal 1 tahun tersebut mereka dengan segala materinya, dengan segala dananya dikampanyekan ke seluruh gitu kan. Bahkan ya kita bahkan menjadi sebuah kebenaran padahal itu sebuah kesalahan. Karena di apa begitu masif itu mereka. Ya apa namanya kampanyenya begitu masif sehingga kita yang tidak merayakan insyaallah asingnya sendiri. Iya. Aneh sendiri gitu kan. Nah ulama dalam hal ini membuat ya saya bilang apa ya tandingan terobosan gitu ya. Karena gini, hanya khawatir kan kalau bagi orang-orang yang tidak paham masuk ke acara tahun baru ya dengan segala hirup-hirupnya gitu kan tiga agama menjadi satu nih Pak. Anda tidak ada tandingan acara tujuan untuk mengumpulkan para pemuda orang-orang yang tidak paham ke sini Pak ke wadah gitu kan. Ya menyelamatkan mereka sebenarnya tujuan untuk ke sana. Kalau nggak ada tandingan bukan ke sana sama nih Pak. Merayakan semua tuh. Ya tujuan diadakanlah. Bahasanya kalau bahasa orang itu mesti gosa gitu kan. Bahasa apa namanya kumpul-kumpul apa namanya ya apalah itu supaya nggak tergiring ke sana Pak. Iya. Itu yang saya lihat walaupun tidak ada keterangannya tuh harus tahun baru tapi ini upaya mereka cuma upaya yang sudah terlanjur apa ya terlanjur gitu kalah gitu karena apa kalau dari awal kita kuat contoh nih Jumat kita sebagai hari libur kan itu kita libur di Jumat Pak.
Iya, iya, iya. Kalau di Indonesia di daerah Jepara tuh, Jumat libur. Marah. Iya, Kuat libur pak. Jumat libur. Ada kita kuat, iya kan? Kita bertahan sampai sekarang juga libur. Hmm. Lagi-lagi kita gampang dibeli. Dia melonggarkan, ulama-ulama kita melonggarkan, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Akhirnya apa? Ketawa. Nah sekarang susah untuk menarik kembali gitu. Iya. Ini usaha-usaha kecil dari mereka untuk supaya tidak banyak orang-orang pemuda-pemuda yang masuk ke sana ke ajaran baru itu pun upaya-upaya kecil karena udah sangat sulit gitu. karena keleluran mereka sendiri yang terlalu melonggarkan syariat agama. Iya. Bisa paham kira-kira? Ya kebetulan memang saya kerja di negara Arab nih, Ustaz nih. Dimana memang waktu istri saya bilang di situ nggak libur bi, kan 27 Rajab. Atau di situ nggak libur bi, kan lagi Muharram atau Maulud Nabi. Di sini memang ditulis ya, Ustaz, Maulud Nabi, tapi tanggalnya nggak merah, tanggalnya hitam. Tahun baru, apalagi itu tadi itu, apalagi yang kali ini sebenarnya ini negara Arab yang seluruh bangsa ada di sini semua gitu Ustaz. Tapi itu ya misalnya Natal nih 25 Desember walaupun masih ada kontradiktif di antara Kristenan, hari lahirnya Isa gitu, hari lahirnya Yesus gitu ya. Di sini disebut aja hari lahir Isa gitu, tapi nggak ada tanggal merah. Tapi buat yang umat Kristennya dia ngumpul ibadah sendiri gitu. Kalau di Indonesia kan memang nggak tahu sekarang ada berapa agama, 5 atau 6 agama gitu ya. Masing-masing agamanya ada perayaan sendiri-sendiri gitu. Ada yang Natalnya, ada yang Budanya, ada yang Hindunya, ada yang Konghucunya gitu. Ada yang Imleknya lagi gitu ya kan. Terus mungkin berdasarkan itu para alim, ulama kita membuat tanda kutip tandingan untuk memperbanyak hari-hari besar Islam gitu, supaya karena kita 85 ya sekarang, surveinya 85% itu Islam gitu. Tapi memang seharusnya memang nggak ada ya Ustaz, karena Nabi sendiri yang bilang kan, Id hanya ada dua buat umat Islam setiap tahunnya, dan minggunya hari Jumat gitu. Jadi meluruskan aja, tapi ya terserah ke evanofil lah ya, kepada teman-teman. Kita hanya menyampaikan pilihan hidayah dari Allah, pilihan buat kalian sendiri. Sama Anda kita ketat dalam arti ketat yang harus diketatkan, dan ketat sembarangan juga gitu ya. Iya. Kalau memang seperti itu. Kalau kita memang ketat gitu ya, hari raya cuma 2, nggak ada kali Maulid Nabi itu nggak ada. Ada lagi itu pada macam tahun baru nggak ada kan? Saya diketawain Ustaz. Waktu pertama kesini ya, Maulid Nabi, saya bilang ini kan negara Arab ya, yang mayoritas Islam, kok nggak ada perayaan Maulid Nabi? Dia bilang, lah emang Nabi di hari rayain waktu lahirnya, waktu zaman setelah para khalifah, waktu di zaman para tabiin, para imam mazhab hidup ada. Jangankan lahirnya, matinya yang haul ya, maaf ya nih teman-teman, juga nggak ada. Dia juga malah bingung, antum kan negaranya mayoritas Islam, kok nggak Islam? Nah, saya jadi bingung, akhirnya saya belajar lagi ya. Kalau saya sih orangnya tolibil gitu, nuntut ilmu gitu. Mana yang benar ya? Akhirnya ya balik lagi kan ke pelajaran di awal-awal Islam tuh bagaimana yang benar sampai 4 era tadi. Memang nggak ada sih sebenarnya di negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, UAE, pokoknya negara-negara Arab ya, itu memang nggak ada ya. Kitanya terlalu inovatif ya dalam beribadah. Ya inovatif, kreatif. Kalau disebut bid'ah teralergi ya. Sebenarnya kan bid'ah sendiri inovatif ya. Tapi jangan di masalah ibadah inovatifnya gitu ya. Ibadah nggak boleh ngarang, nggak boleh menambahin, nggak boleh mengurangi. Iya. Kalau ibadah ya ibadah yang makdo itu
ya. Mm-mm. Kalau dari tempat celana gitu. Ini masih udah jelas dari dia. Iya, jelas ini udah Kalau clear dulu banget. saya tanya berapa kali, saya tanya tuh, gimana saya udah bulan berbuat nggak boleh Nabi bid'ah. Kalau terus jelas, gimana Iya. bid'ah ada. Hmm. Jadi kalau dulu guys sekurusnya saklek. Boleh bid'ah. Selesai, gak ada bahasan. Mm-mm. Jelas ya? Jelas. Ya terserah buat teman-teman lah, ini kita hanya yang kita memperjelas hadapi hadisnya aja. cukup pemahamannya. Iya. Ada di hadis 525 di Bulughul Maram dari Anas. Nah, baca sendiri deh kalau nggak percaya. Nanti saya screenshot, saya taruh deh. Biar clear sekalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Wan Ali radhiyallahu anhu semoga meridhoinya qala berkata minas sunnah, bagian dari sunnah, termasuk sunnah ya. Sunnah secara apa ya Pak? Secara hukum apa secara apa namanya, secara ilmu hadis apa secara fikih ya. Minas sunnah, Ilmu hadis ya. bagian dari sunnah. Ya sunnah kalau berhukum fikih ya sunnah itu dikerjakan pahala, tinggalkan tidak apa-apa. Dikerjakan ya rugi berarti kalau nggak dikerjakan. Rugi. Iya. Jadi kalau secara definisi fikih, Oh. ya kalau definisi ilmu hadis sunnah itu ya semua pekerjaan Nabi, sunnah Nabi bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Oke. Ya kan? Itu sholat lima waktu pun sunnah Nabi juga. Ya kan? Artinya perbuatan Nabi. Iya, betul. Ya, perbuatan Nabi. Iya. Bagian dari sunnah yakhruju ilal Eid masiyah. Masih masa itu berjalannya. Keluar dari menuju ya, keluar menuju Eid. Berjalan kaki. Iya. Termasuk sunnah, bagian dari sunnah. Ya. Iya. Karena ada tamu Pak. Bagian dari sunnah berjalan kaki. Nah, ini juga yang sudah mulai pudar ya dari kalangan bahwa kita berjalan kaki menuju tempat sholat. Gitu ya. Lalu bagaimana Imam Syafi'i berbeda dalam hal ini? Berjalan itu adalah termasuk berkendara, Pak. Karena zaman dulu itu ya kendaraannya ya kaki, unta, kuda. Artinya kaki adalah termasuk alat untuk berjalan. Maka kalau sekarang kalau pakai motor juga termasuk bagian dari sunnah. Ya, bagian dari sunnah. Berjalan kaki karena lah kondisi kita di lapangan. Kalau sekarang dari sini misalnya ke Istiqlal gitu kan, jadi motor apa gitu kan, gitu naik motor. Lebih meluaskan ke sana. Artinya maksudnya berjalan kaki dan berkendara. Ya, berjalan kaki dan berkendara. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih fokus kepada teks hadis itu kan. Berjalan kaki, berjalan kaki. Masih A itu berjalan kaki kan seperti ya? Berjalan kaki. Masih itu berjalan kaki. Artinya kalau saya lebih cenderung kepada teks aslinya ini berjalan kaki. Nah sekarang begini aja deh Ustaz, di zamannya Rasul kan ada kuda, ada keledai, ada unta. Waktu sholat idnya dia pakai nggak tuh sahabat-sahabat tuh? Iya. Kalimatnya masih di sini bukan kaki Pak. Iya. Iya Pak, ya berjalan kaki. Saya lebih cenderung ke pada teks hadis yaitu berjalan kaki. Tapi ini saja mengungkapkan tentang dari Syafi'i bahwa Imam Syafi'i berpendapat berjalan kaki, berkendara pun termasuk berjalan. Ya, berjalan kaki. Ya, dapat menimba ya, jelas. Sebelumnya kita kan pernah bahas tentang sholat Jumat tuh Ustaz. Di sholat Jumat salah satunya memang sunnahnya berjalan kaki ke masjid. Ya.
Waktu itu kita juga bertanya, di zaman Rasul juga ada unta, ada keledai, ada kuda, Ya. dan sahabat jalan kaki. Ya. Bahkan sempat viral tuh, ada orang tua yang mau ke masjid disamperin sama anak muda, ini anak-anak juga nih. Waktu mau dideketin, bapak ikut saya aja ke masjid pas hari Jumat. Dia maunya jalan kaki karena dia bilang sunahnya begitu. Nah itu saya tarik ke sini tadi nih. Jadi masih sebenarnya memang kan jalan kaki gitu berarti. Tapi begini Ustaz, kan kita juga pernah ngebahas bahwa sholat id itu di lapangan, Ya. bukan di masjid. Nah kalau misalnya di dekat rumah kita itu masjidnya ternyata sholat idnya di masjid, kita nyari yang sholat idnya di lapangan kan, mau nggak mau bawa kendaraan. Ya. Mana yang lebih abal tuh? Emang kita mau nggak mau, kan sama-sama ngejar sunnah nih. Apakah kita tetap ngejar sunnah jalan kaki tapi di masjid yang sholat idnya agak jauh, atau berkendaraan tapi yang sholat idnya agak jauh, atau jalan kaki di sholat idnya yang di masjid? Maka poinnya adalah rumah besar itu. Ya, Rumah besar itu adalah sholat id. Ya. Oh, oke. Ya. Berarti. Maka sholat idnya nih kan ada aturan mainnya di situ. Iya. Sholat id adalah Harus di lapangan. Iya. ya. Kalau udah di lapangan, maka kalau misalnya sholat idnya di masjid dengan kendaraan atau dengan berjalan kaki, nggak ada faedahnya lagi nih Pak. Karena rumah besarnya Udah memenuhi syarat lah ya. sudah Sholat keluar itu di lapangan. dari rumah besar itu. Hadis yang mereka gunakan dari sholat itu, nanti pernah kok sholat id di masjid. Oh iya. Kondisinya hujan. Iya, nanti di berikutnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu bahwasanya mereka. Jadi Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya mereka asobahu. Apa asoba itu kan hujan ya. Iya. Tertimpa hujan. Turun hujan. Asoba itu menimpa mereka apa? Matoron itu hujan. Fi yaumid pada hari id, tidak dijelaskan apa id di sini, apakah Idul Fitri atau itu. Kalau tidak ada dijelaskan, maka kita umumkan saja dua id tersebut. Ya bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha. Ya. Lalu fasola bihim, lalu sholat dengan mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai fa'il, Nabi sholat bersama mereka. Sholat dalam id fil masjid. Di dalam masjid. Masjid adalah suatu bangunan yang ada atapnya, Ada dindingnya. itu masjid. Ada dindingnya, itu masjid. Ya, tapi kalau lapangan nggak ada atapnya. Iya. Rawi Abu Dawud bi isnadin lain. Apa syarat yang lain? Syaratnya lepek. Ya, syaratnya lepek. Di dalam kitab ini, ya, kitab ini nih. Iya. Nah, saya baca di footnote-nya di anna fi isnadihi rajulan majhulan. Ada seseorang yang majhul pada sanadnya. Oke. Ada seseorang yang majhul. Riwayatnya ya. Iya, ada satu orang yang majhul. Siapa dia? Di kitab saya tidak dijelaskan siapa namanya. Karena majhul nggak ketahuan siapa namanya. Saya cari Pak. Saya cari ketemu namanya Isa bin Abdul A'la bin Abu Farwah. Namanya yang majhul tersebut. Masih Pak tidak diketahui siapa orang ini. Ya, namanya Isa bin Abdul A'la bin Abdul A'la bin Abu Farwah. Dia seorang yang majhul tidak dikenal. Gambarannya begini, antum kedatangan seorang tetangga baru. Iya. Ya, malah keluar rumah, sudah tahu siapa dia, tidak kenal. Ya, tidak kenal. Apa yang antum pikirkan terhadap orang tersebut? Ya belum kenal ya. Nggak tahu sama sekali. Baik apa buruk, jahat apa benar ya. Ya, kenapa ya? Karena nggak tahu,
bisa ngambil sesuatu dari dia. Hmm. Nggak tahu dia orangnya baik atau buruk. Oke. Iya, dalam ilmu hadis untuk menjaga keoriginalan hadis, kan? Maka hadis-hadis yang majhul dianggap hadis bagus. Dianggap hadisnya dhaif. 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 Ya. Ya, maka kesimpulannya, aku tidak pernah sholat id dalam apa pada saat sholat id di masjid karena hujan. Dalam hadis yang lain, Iya. kita baca pernah sholat itu pada saat hujanan, atau sholat itu Oh. dalam hadis hujan. Maka dalam masalah sholat itu terkait dengan apa? Dengan waktu dan tempat. Hmm. Waktunya harus di waktu id, ya, di hari id, Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua, tempatnya harus di lapangan. Hmm. Ya, maka saya pribadi saya pernah pada saat kan saya kan punya hitungan sendiri ya, saya kerja. Ya. Hmm. Nggak sama sholat apa pada saat sholat idnya dengan pemerintah, nggak sama. Ya, Saya nyari dong yang sama. Iya, Ada kan? betul. Nah, dari sekian ormas Islam ada nggak sih yang sholatnya sama dengan saya? Yang waktu hari ini sama dengan saya. Saya jadi di sini di ujung Kedewa. Ya. Ketemu namanya Irsyad. Majelis Tafsir Quran MTA, Oh, oke. Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, itu udah banyak juga tuh organisasi ya, Hmm. banyak sekali. Ketemu saya cari kemudian, wah ini ada di mengerjakan hari ini sama dengan saya. Hmm. Saya cari sebelumnya ketemu, biasalah penampilan sama dengan teman-teman di salaf ya. Ya. Mereka berjanggut, mereka Isbal. isbal, sama kaki gitu kan. Ya. Pas saya masuk, Pak, tanya di mana sholat idnya? Di masjid. Di masjid juga. Iya, iya, iya. Maka kenapa nggak di lapangan? Pak, kan hadisnya di lapangan. Hah. Nggak ada gangguan, Pak, lapangan kecil. Ini di masjid. Padahal lapangannya bisa parkir mobil, bisa parkir motor. Hmm. Saya gitu bisa 100 jamaah masuk. Hmm. Ya, saya terbalik nggak jadi sholat di situ. Nggak jadi Pak, nggak jadi, mohon maaf. Ya. Itu di hari H itu, Ustaz. Iya. Udah mau sholat saya udah. Berarti udah sama istri sama anak-anak tuh, Ustaz. Sama anak sama istri. Pak bisa ke sana. Ketemu kita, oh masjid. Ya, Oke. sama Yoong gitu kan. Iya, iya. Harinya sama tapi kan tidak sesuai dengan rumah besar tadi. Betul. Kalau boleh saya analogikan kayak begini, Ustaz. Ini pikiran kerdil saya aja ya. Jadi kan semua ada term of condition, ada syarat dan ketentuan berlaku nih. Kayak saya misalnya di sini nih, kerja ya misalnya. Saya kerja masuk setengah 8, pulang jam 4. Manajer juga ngeliat saya kerja gitu. Saya juga kerjanya benar gitu. Tapi lupa absen. Ya. HRD-nya nanya, Pak Romi kamu kemarin masuk nggak? Gitu. Masuk, ketemu sama manajer gitu. Kamu scan mata nggak? Nah, di sini absennya scan mata, Ustaz. Waduh, lupa saya. Sorry ya, gaji hari ini nggak dibayar. Karena salah ketentuannya salah satunya scan. Nah ini berarti begitu juga dengan sholat id, syarat dan ketentuan berlakunya di lapangan. Saya ngerjain kok 2 kali takbir, 2 rakaat, tapi nggak di lapangan. Mungkin seperti itu ya, Ustaz. Ya, kalau misalnya Bapak sebagai seorang karyawan tadi nggak scan mata, Anda kerja nggak dibayar, hubungan dengan bayaran, Pak. Iya, iya. Pahalanya ya istilahnya gitu. Ada pahalanya gitu Iya, kan. iya. Tapi berbeda dengan ibadah. Ah, gimana tuh? Ya, Anda mengerjakan sesuatu yang bid'ah namanya. Aduh. Bid'ah. Jadi dosa dong saya, Ustaz. Tahu ya, ibadah nggak boleh ngarang, harus ada ikutan atur berlaku. Tambah dikit nggak boleh, kurang dikit nggak boleh. Berarti kaki nggak boleh di 2 kaki ya? Ya. Pahala atau dosa jadinya? Ambil keputusan, saya nggak jadi sholat. Waduh. Sholatnya itu sunnah, Pak. Saya tidak mengerti. Iya sih, tidak iya. masalah, saya tidak Sunnah. berdosa. Ibarat kata tuh lemburan, Pak.
bapak nggak apa-apa. Iya kan, nggak wajib lembur kan? Iya. Gitu. Tapi kalau bapak mengerjakan yang sunnah tadi melanggar kaidah-kaidah ibadah itu nggak boleh karang-karang. Sekarang gini deh Ustaz. Oke nih sholat itu di masjid, tapi meluber ke lapangan nih Ustaz. Saya tetap di lapangan sholatnya. Ya, Tapi imamnya di masjid. Kenapa udah tau bakal meluber? Kenapa nggak sekali lapangan? Iya. Dasarnya apa dulu? Ini kan kita penetapan awal dasarnya di masjid bukan di lapangan. Iya. Nabi itu di Masjid Nabawi itu Pak ada namanya Podium. Podium. Hmm. Kalau Jumat taruh di Masjid Nabawi. Pindahin Pak. Ditaruh keluar ya? Pindahin. Kenapa harus dipindahin? Kenapa nggak di Masjid aja sih? Effort ya, ada usaha ya untuk ngejar si term of condition tadi ya, syarat dan ketentuan tadi. Iya. Memang sholat harus di lapangan. Lapangan. Sampai sahabat harus bawa podium keluar yang nggak ringan lah itu mah. Nanti ada lagi sholat istisqa tuh Pak. Lapangan Lapangan juga. Iya. Kita hujan. Itu dipindahin Pak. Ada yang sholat itu di dalam itu boleh, ada keterangan kalau. Oh oke. Boleh. Sholat itu nggak bisa. Oke, nanti kita belajar di sholatnya. Karena di sini tadi saya mau nanya sholat minta hujan juga waktu di sini saya pernah ngerjainnya di dalam masjid tuh. Imamnya ngumumin setelah sholat isya gitu. Tapi kok di masjid ya? Ternyata nggak seperti sekeras sholat id ya yang harus dilakukan. Oke. Sholat itu termasuk syiar. Iya benar ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan Ustaz, masih ada beberapa waktu. Kita selesai dulu ya, habis ini ya. Kenapa Ustaz? Wah, sholat itu pekan depan aja. Iya, pekan depan aja. Pertanyaannya, ini Ustaz. Ada penanya, dia mau mandi besar. Kan kalau di mandi besar, itu kan tidak harus benar-benar air murni ya, nggak boleh sabunan dulu, nggak boleh sampoan dulu, nggak boleh sikat gigi dulu, odolan gitu ya Ustaz. Tapi dia lagi sakit perut Ustaz. Jadi dia pup dulu mandi besar. Itu boleh nggak Ustaz ya? Pup dulu baru mandi besar. Iya. Besar. Mandi gimana nih? Jadi sebelum mandi besar dia pup dulu tuh. Boleh kayak begitu Ustaz? Boleh Pak. Boleh. Jadi kan pada saat kondisi kita kotor, junub. Iya. Junub, ya harus besar Pak. Ya. Saya mau tanya, kalau antum pada hadas besar, boleh nggak buang angin? Iya boleh ya. Boleh. Buang angin kan tuh ada kecil Pak. Iya. Masuk ke dalam jadi. Pada saat antum melakukan sesuatu yang besar dan kecil masuk ke dalam ya Pak. Oke. Iya. Buang air besar juga sama atau hadas kecil. Iya. Ya, maka masuk ke dalam hadas besar ini kalau lebur Pak. Ini apa namanya? Ini air ini. Iya. Enggak ada ya. Iya, nah segitu Ustaz. Iya. Saya masukkan lagi air lagi Pak satu. Oh iya. Satu tetes. Ya Yang itu ya kita ini kan satu gelas ini kan. Karena buat masuk dulu ke yang besar tersebut. Ya. Masuk sebagai yang besar tersebut. Tapi waktu ngebersihinnya, maaf Ustaz, ngebersihinnya nggak boleh pakai sabun ya? Kan soalnya belum mandi besar. Kan belum mandi Pak. Oh belum mulai. Belum mulai kan. Oh aduh mantap nih, udah tahu lagi saya. Belum mulai pada saat masih penjunub buang air dulu. Selesai ya istinja dibersihkan. Udah selesai semua, baru mandi. Jadi sebelum mulai mandi kita boleh sabunan. Jauh sebelum mandi ya. Misalnya makan terus cuci tangan kan itu pakai sabun tuh biasanya. Oh. Tapi waktu mulainya itu memang nggak boleh pakai bahan kimia yang lain ya. Jadi gini ya, dipahami dulu ya. Air itu suci. Ya. Di bab pertama. Di bab pertama bab taharah. Bab taharah. Air itu suci al-ma'u. Oh iya. Air itu suci
suci la yunajis syai'un. Tidak bisa menajiskannya sesuatu apapun ila kecuali tadi ya apa yang berubah bau warna dan rasa. Ya. Ya, saya mau tanya, air itu suci. Tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu Apapun. Saya mau tanya, sesuatu itu apa, Pak? Ya. Kan tidak jelas nih. Iya. Tidak jelas sih, sesuatu itu apa yang Anda paham? Ya, saya mikirnya sesuatu zat yang lain selain dari air. Sesuatu itu najis, sesuatu yang najis, Pak. Ya, sesuatu yang najis. Oke, iya oke. Jadi air itu tidak bisa dinajiskan kecuali dengan yang najis itu sendiri. Betul. Iya. Jadi sesuatu itu kita simpulkan sesuatu yang najis. Contoh, di baju Iya. bersih, bisa nggak tuh sholat? Baju bersih bisa nggak buat sholat? Bisa. Kena oli, Pak, boleh nggak? Kena oli nggak apa-apa kan, bukan najis. Kena ingus, Pak, boleh nggak tuh sholat? Masih boleh, nggak najis. Kena dentah, boleh nggak tuh sholat? Boleh, masih boleh. Kena setetes kencing, boleh nggak tuh sholat? Wah, ini nggak boleh nih, dibersihin dulu. Berarti Ada najis. yang najis bukan kencing kan? Baju. Madi, wadi, ya darah Haid, ya. Ya, maka sesuatu yang najis itu yang bisa menajis sesuatu. Hanya yang najis yang bisa menajiskan. Ya, betul. Oli nggak najis, makanya nggak bisa menajiskan. Berarti sabun, sampo, odol tadi juga Tidak menajiskan. Hanya benda-benda yang najis yang bisa menajiskan. Ya. Itu kalau bendanya padat, Pak, berbentuk baju, kain, berbentuk benda padat. Iya. Beda dengan cair. Kalau antum kemasukan benda cair, kalimat tadi air itu suci, tidak bisa menajis apapun, nggak bisa. Kecuali benda yang najis, air tersebut kemasukan benda yang najis, dan benda najis tersebut merubah airnya, merubah warnanya, merubah rasanya, merubah baunya menjadi tidak suci. Jadi air walaupun terkena benda najis, katakan 1 ember terkena seperti percikan air kencing setetes, kalau tidak berubah ke warnanya, Oh iya, benar. berubah nggak baunya? Kalau nggak berubah, nggak berbau, nggak najis sih. Ya, tidak najis. Beda dengan cair, beda dengan padat-padat kelihatan. Jadi, itu sebabnya kita boleh wudhu di air yang mengalir sungai, walaupun di sananya ada yang kencing ya, karena nggak berubah. Atau besar gitu ya, danau gitu ya. Jadi mandi boleh nggak pakai sabun? Ya boleh, tapi bagusnya tadi pakai dengan air yang murni. Sebentar. Sabun tidak menajiskan. Sebentar. Nih di luar kebiasaan saya nih berarti kita waktu mandi wajib atau mandi janabah nih, mandi hadas besar, boleh sabunan, boleh sampoan, boleh odolan, karena kan 3 ini Tidak membuat air menjadi najis. Iya. Karena hanya benda yang najis yang bisa Menajiskan. Sabun kan nggak najis. Dan air nggak nyampur dengan kecuali airnya dikocok sama sabun ya. Begitu Ustaz ya? Yang buat najis benda yang najis yang merubah bau, merubah air tersebut. Atau begini Ustaz, waktu kena air nih badan, terus kita sampoan, itu kan kecampur tuh air sama sampo tuh. Iya, sampo itu benda najis Bukan? kan tadi kalimat-kalimatnya tadi. Kalau kena kencing, Oke. ya hanya benda yang najis yang bisa menajiskan. Kalau kena sabun akan jadi najis? Enggak. Tidak kan? Kena oli jadi najis? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau kena kencing sedikit saja najis tuh, Pak. Ya. Ya kan? Tapi beda dengan air. Poin pertamanya hanya benda yang najis yang bisa menajiskan. Selain benda yang tidak benda yang najis, maka tidak bisa menajiskan sabun, oli, apalagi itu.
sabun itu namanya Hmm. tidak bisa menajiskan karena bukan najis. Ya. Ya, tapi saya pribadi kalau mandi dulu tambah sabun. Iya, iya betul. Habis itu baru. Tambah sabun, baru disebut saya mandi sabunan. Iya, iya, iya. Sama kasusnya seperti ini Ustaz, misalnya anak ngompol nih, Ya, kita pisahin dulu tuh pakaiannya. Nah pakaiannya dicuci dulu, dibilas dulu pakai air tanpa sabun ini. ya. Apa boleh nggak kita campur pakai? Tapi udah najis ya. Najis ya, nggak harus bersih ya. Oh ya, itu sebabnya waktu dibilas harus pakai air bersih ya. Ya, saya kalau cuci baju itu pakai air tanpa sabun dulu Pak. Iya, iya, iya. Giling, kelar, gini, buang baru boleh itu baru pakai sabun. Saya teringat lagi waktu hari tentang taharah tadi tuh Ustaz. Rasulullah itu kan waktu mandinya dia bersihin dulu kemaluannya ya. Waktu itu memang nggak ada sabun, dia pakai istilahnya kayak tanah gitu ya, Gosok-gosok gosok-gosok. ke dinding. Karena si tanah tadi bukan sesuatu yang najis ya. Ya, Pun begitu berarti, waduh ini saya takut salah. Tapi memang sebaiknya udah pure air dulu ya. sampai bersih untuk ambil aman ya, kita ibadah kan dari kehati-hatian. Setelah itu Saya mau pribadi sabun. begitu. Oke. Saya mandi dulu tanpa sampo. Setelah selesai, Iya, saya iya. mau mandi sabunan, mau sampoan, terserah. Iya. Selesaikan dulu tuh ya, apa atasnya. Ustaz, sebenarnya saya udah mau berhenti, tapi ini ada satu lagi ini di luar konteks ini Ustaz, ada pertanyaan dari netizen juga. Dia dapat uang warisan, bukan uang warisan ya, pokoknya dia dapat apapun lah, dapat sesuatu gitu. Dia punya dua punya kerabat dekat. Yang satu itu kakak kandungnya juga udah nikah. Satu lagi ibu tiri. Walaupun ibu tiri ini punya anak-anak juga gitu. Nah, si adik atau ya dia adik sih jatuhnya. Si adik ini punya kelebihan uang. Itu sebaiknya dikasih ke ibu tiri atau ke kakak kandung. Gitu. Jadi uangnya uang apa nih? Uang sedekah lah ya, ya. Ya apapun lah gitu. Dia ada kelebihan sama masih gitu. Mungkin dia tiap bulan ada kelebihan. Tadinya kan dia mau ngasih bapaknya udah nggak ada, kasih ke ibunya. Tapi ibunya ibu tiri. Saya sempat bilang sih, kalau bertemu dua fardhi, ibu tiri jadi tetap ibu Ya, karena pernikahan ya gitu. ya. Kakaknya kakak perempuan kakak laki. Kakaknya kakak perempuan sih, ya gitu. Dan dia memang lagi kebutuhan ya, punya kebutuhan ya. Dua-duanya punya kebutuhan sebenarnya. Yang kalau saya dengar sih, kalau yang si ibunya sama anak-anaknya ya Afan ya mungkin nggak terlalu begitu tahu agama nih, si anak-anak kandungnya si ibu tiri jadinya kayak jadi hidup sendiri juga nih si ibu tirinya gitu ya kan. Jadi kan dia juga punya kekurangan. Si kakak kandungnya perempuan punya suami, tapi pekerjaannya juga tidak tetap gitu. Punya anak dua, dilema jadinya gitu. Ya, Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177. tujuh panjang juga ya. Laisa al-birra an tuwallu aku kibala Masjidil Haram. Ya. Kibala pada masjid kalau maghrib. Ke maghrib ya. Ya. Jadi bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, itu bukan kebaikan.
kan pada saat ini tentang orang pada mengklaim kiblat saya yang terbaik Yahudi dengan dasar Iya, kiblat iya. aku yang terbaik. Ada pemindah kiblat ke Masjidil Haram, kenapa itu? Ini yang terbaik. Kebaikan itu bukan memperdebatkan Barat atau timur, atau timur selatan. dan barat, bukan. Kalau sekarang mazhab A, mazhab B, bukan. Iya, iya, iya. Orang yang dari sisi A, dari sisi B, bukan. Pendapat A, pendapat B, bukan. Itu bukan kebaikan. Kebaikan itu adalah satu, man amana billah wal yawmil akhir. Kebaikan adalah ya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu menyingkirkan semua pendapat-pendapat yang ada kalau pendapatnya memang keliru. Ya, itulah keimanan. Yang dulu kami kan dari dulu kan menghadap Masjidil Aqsa kata Yahudi gitu kan. Iya, iya. Ya itu dulu pada saat ada perintah dari Allah langsung, perintahnya Menghadap Aqsa. Masjidil Aqsa. Itulah keimanan. Itulah kebaikan. Itulah kebaikan. Karena based on perintah Allah begitu. Iya. Itulah kebaikan. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada Kita kepada Nabi. para nabi. Ya. Iya. Rukun iman kan? Iya. Itu rukun iman. Itulah kebaikan. Tapi bukan sampai di situ. Setelah rukun iman, dia memberikan hartanya, betul? Iya. Kepada kerabat, anak memberikan yatim, harta. orang miskin. Ada apa? Kerabat. Allah apa di situ? Lebih atas dasar kecintaannya. Ya, memberikan harta kecintaannya kepada siapa? Yang ditincainya. Anak yatim, Wal yatama, anak yatim, wal masakin, miskin, wabna sabil, dan ibnu sabil, dalam bapak disabil, musafir, dalam wasailin. meminta-minta. Meminta-minta. Jadi, pada antum punya harta, ya kasih tuh ke kaum kerabat harta, memberinya karena kamu cinta, Pak. Atas dasar kecintaan. Kenapa? Anda bukan saudara sama saya saudara. Umat Islam seperti itu bukan. Iya. Ya, sebenarnya kita bersaudara. Iya kan? Maka kata Nabi tidak beriman kalau kamu tidak mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Iya. Nah, ya. Artinya apa? Yang namanya kebaikan itu memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya dulu. Memberikannya karena dasar cinta, Pak. Tuh, apa sih definisi memberikan karena dasar cinta itu? Apa, Pak? Memberikan yang terbaik kan? Iya. Apa tuh yang terbaik kan? Iya. Apa aja? Sampai. Apa definisinya apa? Memberinya dengan yang terbaik, kualitas nomor 1. Oh, iya. Saya mau tanya, antum mau nggak kasih barang second? Ya nggak mau sih sebenarnya. Kalau rumah mau ya, kalau rumah mau ya. Harus dikasih ya. Iya. Kalau yang gede-gede ya nggak apa-apa ya. Iya, artinya apa? Kalau antum nggak mau dikasih barang bekas, Jangan kasih kalau barang. saudara antum pasti nggak mau juga. Perlakuan orang lain seperti kamu perlakuan dirimu sendiri. Ya kita memberi sesuatu karena kecintaan. Berikan sesuatu yang terbaik, seperti memperlakukan diri kita sendiri. Iya. Ya, maka memberikan kualitas yang terbaik, pembaru pun, yang bagus itu kan. Kenapa? Kan lagi memberi diri sendiri sebenarnya. Iya. Tapi dua-duanya kerabat kan Ustaz? Ya, yang paling penting itu adalah memberi karena sumbernya halal, Pak. Iya. Kecintaan namanya. Kalau kita kasih yang haram, kecintaan namanya. Menjerumuskan seseorang. Oke? Iya. Nah ini kedua kerabat. Nah, mana kalau kerabat? Jadi kalau ibu tirinya ada tanggung jawab orang lain ke anak-anaknya, yang laki-laki, sedangkan kandung yang perempuan ada tanggung jawab yang Suami. itu ada babunya, Iya. maka dalam ini bisa dibagi dua. Ya boleh kasih ibunya jadi 50, jadi kayak kandungnya 50, 50. Boleh Pak dibagi dua. Lihat tingkat kesulitannya. Atau selang-seling. Boleh selang-seling. Biar dapat banyak kan? Iya, agak gedean gitu ya. Boleh. Jadi boleh Pak. Ini kata kecintaan ya,
Ya. Tapi memang yang paling kerabat terdekat itu Kakak. kakak namanya, kerabat terdekat ya. Karena ini bukan ibu kandung ya. Iya. Pada saat kakak-kakaknya berpisah dari suaminya, maka tanggung jawab kepada anak laki-lakinya, adik atau kakak abangnya. Ya kalau ibunya bercerai sama bapak kita, ini tanggung jawab ada anaknya gitu kan? Iya, iya, Kita betul. tangan sendiri. Walinya Iya, benar. walinya buat keluarga kita. Iya. Walinya ke anak-anak laki-lakinya. Beda kalau itu ibu kandung. Oke. Beda lagi. Oke, sampai di sini dulu Ustaz. Syukur jazakallahu khair. Ya qul jazakumullahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Wa qul hakum rabbikum wa man syaa yu'min wa man syaa yakfur. Semua benda datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua akan dimintai tanggung jawabnya. Semua ada expiry date-nya, ada masa berlakunya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Sabda Rasul kita umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang melipat-libatkan dengan maha murahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan lafazul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim. Insya Allah kita jumpa lagi nanti jam 6 ya Ustaz ya. Soalnya jam 7 saya ada kajian Insya Allah. di KBRI. Ntar kita berkabar lagi. Syukur jazakallahu khairan Ustaz. Izin live. Assalamualaikum. لا إله إلا الله محمد رسول الله